warga KL, apa kabar semuanya? Kali ini kita berjumpa lagi di Rekam Jejak HMJKL bagian yang kedua. Nah, kali ini aku Adela Novianti nggak sendiri karena aku ditemenin sama Ketua Hima dari jurusan Kesehatan Lingkungan, yaitu ada Arif Reza Ardiansyah. Untuk Arif, halo Arif. Halo. Nah, kita sekarang mau ngapain nih? Oh iya, kita flashback nih. Apa aja sih HMJKL itu udah bekerja dalam 100 hari ini? Kita bakal jelasin nih satu persatu. Apa aja sih yang udah dirasakan oleh internal Hima, internal jurusan Kesehatan Lingkungan, mulai dari aktivitas akademika sampai mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan. Oke, jadi mungkin kita bakal lihat-lihat kali ya selama 100 hari ke belakang Hima itu udah ngapain aja. Yaps, betul sekali. Kayaknya warga KL udah pada penasaran deh. Kita mulai aja kali ya, Rif. Skuy. Kita flashback dari mana nih? Departemen dulu kali ya? BPH dulu, jangan lupa. Oke, kita ke BPH Internal Hima. Oke, sekarang kita mulai dari bendahara nih. Kemarin kan kita udah mulai ya dari sekretaris. Sekarang ke bendahara nih. Apa aja sih yang udah dilakuin bendahara? Nah ya seperti biasa, karena tupoksi bendahara itu terkait dengan keuangan ya Rif ya. Jadi mungkin untuk hal-hal yang sudah dikerjakan oleh bendahara nih atau kegiatannya itu ya terkait dengan tupoksinya. Seperti ini kita kan udah banyak juga nih selama 100 hari ke belakang proker-proker yang sedang dan sudah terlaksana. Jadi bendahara mengelola keuangan pemasukan dan pengeluarannya. Terus juga kita ada pemasukan nih tambahan dari IUMA, LDK Kit, sama kemarin kita juga sempat mengkoordinasikan untuk pembuatan PDH 20. Nah, dari uang PDH 20 itu kita juga berkoordinasi nih sama UKMJ yang ada di jurusan. Ada FAMKL dan P2M. Jadi pengelolaannya itu ada di bendahara. Oke, jelas banget sih kayaknya. Pasti mau nggak mau uang. Terus mau kemana nih BPH-nya? Selanjutnya dari bendahara kita lanjut ke sekretaris. Sekretaris ngapain aja dah? Biasa, sekretaris itu ya terkait sama tupoksinya, ngurusin surat masuk, surat keluar, kan mereka juga ada ya program kerja rekam surat. Nah, itu masih berjalan. Lalu juga pembuatan nih dari program-program kerja kita yang sudah terlaksana 100 hari ke belakang, seperti pembuatan proposalnya, LPJ-nya, juga sekarang ini sekretaris lagi koordinasi nih dengan departemen untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban. Sama kemarin kita juga sempat ada program kerja PKMKL ya. Nah, karena PKMKL ini adalah program kerja perubahan dari nama yang sebelumnya itu LDK, otomatis sekre juga mengurus adanya surat keputusan atau SK terkait dengan program kerja PKMKL. Oke, jadi sekarang kita masuk ke BPH yang terakhir nih Rif, yaitu BURT. Apa tuh? Badan Urusan Rumah Tangga punya Hima. Nah, untuk BURT ini ngapain aja sih selama 100 hari ke belakang? Nah, jadi waktu itu salah satu dosen kita yaitu Ibu Yati. Nah, Bu Yati ini sempat melakukan semacam kerjasama dengan BURT Hima karena akan dilaksanakannya salah satu pengabdian masyarakat oleh dosen Poltekkes kita terkhusus yang di Kesli, yaitu terkait dengan produk pelet olahan limbah kepala ikan dan produk tepung olahan limbah kepala ikan. Jadi dari situ BURT juga membantu untuk persiapannya. Lalu juga yang pasti nih, salah satu tupoksi BURT yang terkenal tuh ya menghandle deh urusan sekretariat, terus juga termasuk piket untuk kebersihannya. Jadi benar-benar dikoordinir oleh BURT. Selain itu juga BURT masih berjalan nih tupoksi B3-nya atau Borrow and Bring Back. Namun sayangnya karena adanya PPKM yang cukup panjang nih selama 100 hari terakhir, jadi sempat terhenti karena ya minim sekali adanya program kerja yang dilaksanakan secara offline. Selain itu juga saat ini BURT juga persiapan manajemen risk and benefit analysis untuk beberapa proker inovasi di periode ini. Lalu ada tupoksi baru ya Rif ya? Apa tuh? Jadi gue tuh sempet bilang sama BURT kalau mereka itu bakal ada yang namanya Dewan Pertimbangan Keputusan. Jadi kita tahu bahwa ADRT kita itu kan terpusat ya sekarang ya. Tapi kita tidak tinggal diam. Kita ada yang namanya hak otoritas atau yang dikenal bisa dengan hak diskresi Ketua Himpunan Mahasiswa. Jadi di
situ tuh apapun keputusan ketua hima nanti bakal dilaporkan, bakal dikaji lagi dengan ketua jurusan kita, koordinator kemahasiswaan dan juga ketua UKMJ kita, supaya terkoordinir nih apa aja yang dikasih link, inovasi-inovasi dan gebrakan-gebrakan baru untuk periode sesudah kita gitu. Jadi BWRT ini sebagai salah satu dewan pertimbangan keputusan ya. Oke, jadi itu ada tupoksi baru teman-teman dari BWRT. BPH sudah, lanjut ke departemen-departemen yang kita sudah punya. Apa dulu yang pertama? Pertama kita masuk ke Departemen Pemberdayaan Mahasiswa. Nah, DPRMA ini sudah melakukan banyak sekali kegiatan nih dibandingkan dengan 100 hari yang pertama. Apa sih kegiatan-kegiatannya? Yang pertama, reminder soal Hari Batik dan penggunaan PDH untuk mahasiswa kesehatan lingkungan. Jadi, DPRMA bekerja sama dengan Kominfo internal kita. Lalu juga kita sudah melangsungkan evaluasi triwulan internal Hima. Juga ada pelaksanaan demo nih dari HMJKL serta UKMJKL yaitu FAMKL dan P2M untuk mahasiswa baru. Lalu ada open recruitment keanggotaan HMJKL. Lalu DPRMA juga berkoordinasi nih untuk pendata gunaan organisasi yang ada di luar nih. Data-datanya dikelola oleh DPRMA. Dan yang terakhir juga pendaya gunaan SDM Merkuri oleh anggota baru dari HMJKL. Nah, DPRMA udah, kita lanjut nih ke departemen selanjutnya. Gantian dong, Rif. Oke, kita lanjut. Kita punya yang namanya Departemen Kewirausahaan. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa kewirausahaan itu terbagi menjadi kemitraan dan pengelolaan keuangan. Di sini ada dana usaha, dan ini terkait dengan program kerja. Lalu ada yang namanya yang kedua itu, tapi sayang nih, teman-teman warga KL dan Del, kita kayaknya untuk periode depan baru bisa dijalankan. Apa sih? Yaitu merchandise yang kita sudah gemakan di 100 hari kemarin. Ya kan? Aduh, itu mohon maaf nih warga KL, karena memang kondisi dan waktu tidak memungkinkan kita mengejar untuk segera diproses. Kemungkinan doakan saja ya, semoga HMJKL semakin berkembang di periode depannya. Amin. Nah, jadi yang merchandise ini itu sebagai inventarisasi ya Rif ya, untuk periode depan. Jadi buat warga KL silakan ditunggu nih merchandise menarik dari Hima JKL. Iya, pastinya kita nggak bakal menghilangkan, kita bakal turunkan ke adik-adik kita selanjutnya. Silakan ditunggu. Oke. Iya sih, samaan nih. Oke, masuk ke Departemen Riset dan Pengembangan atau Risbang. Jadi kita punya 2 deputi, ada Pustek dan Minbah. Kita Pustek dulu kali ya. Karena Pustek ini terbilang andalan kita nih Del. Bisa dikatakan Risbang itu ujung tombak di periode kita. Betul. Jadi Pustek ini sudah banyak sekali ternyata program kerja yang sudah dilaksanakan. Yang pertama adalah IP, yaitu bekerja sama dengan Kominfo internal terkait dengan limbah medis. Bener gak sih? Iya, bener. Itu IP yang pertama nih. Jadi buat IP selanjutnya silakan stay tune IG HMJKL. Lanjut Rif. Ada yang namanya AADL. Program kerja terbarukan kita nih, Del. Apa tuh ADL? Ada apa dengan lingkungan? Asik. Tapi baru part pertama nih, yang kemarin kita live IG loh. Ada gue sendiri, ada Adel, ada Rehan sebagai moderator. Yaitu terkait perubahan iklim itu sangat nyata. Lalu yang ketiga nih, yang lagi kita jalani dengan program kerja yang lainnya. Numpuk sekali ya, tapi semoga itu tidak menghilangkan rasa kenyamanan bagi internal kita, dan semoga Hima ini memang cita-citanya kami bakal rangkai supaya Hima ini bisa terasa di tengah-tengah warga KL nih. Bener, ada manfaatnya ya. Pastinya ada manfaatnya, yaitu yang pertama ada melawan lupa. Jadi melawan lupa ini kita ada IG story di setiap hari-hari besar, kayak misalkan nih ada di tanggal 10 Agustus itu Hari Konservasi Alam Nasional, lalu juga Hari Pelestarian Lapisan Ozon, Hari Pengurangan Bencana Alam Sedunia, Hari Pangan Sedunia, Hari Pohon Sedunia, dan yang terakhir kemarin itu Hari Menanam Pohon Indonesia. Nah, selain dengan adanya IG Story itu, juga dipersiapkan adanya materi-materi terkait dan diadakannya kuis di IG HMJKL. Kayak gitu. Oke. Lalu yang lagi terjalankan nih, yang teman-teman tahu bahwa bersih-bersih di workshop sekarang. Nah, itu lagi apa tuh? Kita adanya program kerja Mercury Reduction. Oh iya. Oke, nah Mercury Reduction ini salah satu program yang memang di-handle oleh Pustek ya, karena terkait dengan program kerja keilmuan dari Hima. Oke,
Lanjut. Kita lanjut ke Deputi Minba, apa tuh? Deputi Minat Bakat. Nah, di Minba ini dia tupoksinya masih sama ya teman-teman, menaungi salah satu KMJKL yaitu P2M. Dan oh iya, kita tuh kemarin juga sempat menyampaikan ya bahwa Minba ini punya salah satu program kerja deputi, yaitu yang bernamakan ACS. Cuma sayang banget nih teman-teman, sama seperti merchandise tadi, karena adanya keterbatasan dari keadaan di internal Hima, jadi untuk ACS insya Allah akan dialihkan di periode depan. Jadi silahkan ditunggu ya teman-teman. Oke, dari Departemen Risbang udah, kita next ke departemen berikutnya yaitu Ropensos atau kerohanian dan penanganan sosial. Oke, ada 4 ternyata progres di Ropensos ini sangat membanggakan. Yang pertama itu adalah aksi manis, yaitu kita mengadakan pengabdian masyarakat ya di Kampung Pemulung, tepatnya di Seskoal, dan kita membuka open donasi. Iya, untuk masyarakat di sana. Lalu yang kedua adalah Musala KL nih, ternyata sudah ada pengelola barunya, yaitu di Ropensos ini tentunya. Nah, jadi teman-teman tunggu ya, musola itu tambah bersih, tambah terawat, dan insya Allah makin terjaga. Lalu yang ketiga, koordinasi tabungan bencana oleh BEM. Jadi memang atasan kita nih, presiden mahasiswa kita itu pengen cukup satu saja untuk open donasi ini, supaya yang pertama tidak double, dan yang kedua tidak timbul tanda tanya di tengah-tengah masyarakat mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Jadi kayak gitu. Ada plus minusnya sih sebenarnya, tapi Jadi lebih teratur ya. lebih teratur. Ada plus minusnya, ya udah kita ikuti saja presiden mahasiswa kita. Yang keempat tentunya perihal takziah. Iya, jadi itu teman-teman yang sudah dilakukan oleh Ropensos. Kita next ke departemen selanjutnya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke departemen apa, Rif? Kominfo. Jadi seperti Risbang sih sebenarnya, Kominfo ini merupakan salah satu departemen yang cukup penting di internal Hima. Kenapa? Karena selain menyebarluaskan informasi yang ada, Kominfo ini juga benar-benar memiliki koordinasi yang cukup banyak dengan departemen-departemen yang lain, juga dengan pihak eksternal dari Hima JKL. Sekarang mungkin kita bahas ke Komin dulu kali ya, atau Kominfo internal. Apa aja sih yang udah dilakukan? Yang pertama nih yang teman-teman sekarang dengar mengenai rekam jejak, itu yang mengelola dan menghandle itu adalah pihak dari Kominfo internal. Lalu kalau teman-teman sering lihat nih WKLIY atau warga KL ikut yuk, yang berisi misalkan informasi seminar, perlombaan, beasiswa dan lain-lainnya, itu info-info yang wajib teman-teman cek di IG HMJKL karena benar-benar bermanfaat banget nih buat mahasiswa. Sangat banget. Yang ketiga ada appreciation post atau selamat KL nih untuk mahasiswa KL yang banyak prestasinya, kita apresiasi di sana. Lalu ada K3 atau kalender kegiatan kemahasiswaan buat teman-teman yang mungkin pengen cek nih kegiatan kemahasiswaan juga kegiatan akademik, bisa cek di K3 Hima ya. Lalu juga karena tadi dibilang nih Kominfo punya banyak koordinasi seperti juga ke departemen Pustek atau Pusat Iptek, lalu DPRMA, terus juga pihak luar seperti Lentuna, IMKLI, dan salah satu tupoksi yang lain adalah menaungi dari UKMJ kita yaitu FAM KL. Jadi teman-teman nggak usah heran kenapa sih IG kita itu sangat ramai, sangat heboh. Nah, ini kerjaan dari Komin. Ya, terima kasih Komin. Deputi yang ada di Kominfo yang kedua yaitu Deputi Kominfo eksternal. Nah, apa aja sih yang udah dilaksanain? Jadi kita sedang persiapan nih untuk speaking box. Jadi untuk warga KL nanti kita bakal kasih tahu nih sekarang bahwa ada persiapan speaking boxnya itu berupa diadakannya atau disebarluaskannya G-form terkait bagaimana sih nanti kepuasan dari teman-teman KL terhadap Hima. Nah, untuk lanjutannya tunggu info berikutnya. Lalu juga Kominfo eksternal ini berkoordinasi nih dengan humas-humas dari organisasi luar seperti BEM, lalu juga mengelola atau menyampaikan informasi dari luar ke pihak internal seperti undangan seminar atau kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Nah, udah selesai nih seluruh departemen, program kerjanya seperti apa, tupoksi yang dilaksanakan dari internal Hima. Kita next selanjutnya. Oke, jadi sekarang kita akan membahas nih secara keseluruhan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan. Kita bahas nih teman-teman. Jadi
kita sudah menyelesaikan nih beberapa program kerja. Seperti yang pertama adalah program kerja GCA atau Gerakan Cinta Alma Mater untuk mahasiswa tingkat 2. Nah, kita sudah melaksanakan sampai pengabdian masyarakatnya juga ya dan evaluasinya. Lalu ada program kerja yang kedua nih, PKKMB yang juga sempat dilaksanakan di masing-masing jurusan termasuk di Kesling. Program kerja yang ketiga yaitu adalah PKMKL atau Pengembangan Karakter Mahasiswa Kesehatan Lingkungan, di mana kita melaksanakan dari rangkaian sidang, kegiatan pranya, serta sampai ke hari puncak. Yang keempat, ada program kerja Mercury Reduction. Nah, untuk Mercury Reduction ini kita sedang berjalan ya teman-teman sampai saat ini, jadi masih dalam proses pengolahan dan sambil mempersiapkan untuk kegiatan talk show. Lalu ada beberapa program kerja juga nih yang sedang disiapkan nih untuk internal Hima, kembangkan gitu bagaimana untuk kedepannya, seperti adanya program kerja Energik atau Environmental Health Go Public. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu oleh warga KL dan alumni-alumni kita. Iya. Karena apa? SKP. Nah, benar banget nih. Pasti diburu nih oleh mahasiswa dan anak-anak Kesling lainnya pastinya. Jangan lupa daftarin diri kalian segera. Oke, tinggal tunggu nih info selanjutnya. Lalu dan program kerja LDO atau Latihan Dasar Organisasi yang pasti ditunggu-tunggu nih sama internal Hima. Nah, selanjutnya nih kita sebagai Hima juga melakukan koordinasi nih diadakannya Pimnaskes teman-teman. Jadi yang mengelola itu untuk SDM-nya dan sebagainya macamnya, penginformasian itu dari internal Hima. Lalu kita juga banyak nih beberapa undangan dari luar, terus juga adanya ajakan kerjasama sebagai media partner. Untuk undangannya seperti kita sempat diundang sebagai undangan dalam forum diskusi oleh mahasiswa beberapa di universitas itu terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka. Lalu salah satu anggota kita, lebih tepatnya sebagai ketua Hima kita nih, Arif, juga sempat diundang dalam live IG nih bareng Visa dari Hari Kesehatan Lingkungan kemarin ya Arif ya. Oke, bisa dilanjut Arif. Oke warga KL, kita lanjut. Selain program kerja yang besar sudah kita laksanakan, ya seperti teman-teman sudah tahu bahwa Poltekkes kita sedang adanya reformasi birokrasi. Maka dari itu perlu nih yang namanya pengkajian, lalu ada perencanaan yang begitu matang sampai 5 tahun ke depannya untuk diamandemen. Apa aja sih? Yang pertama, BEM melaksanakan ngobrol santai dengan 7 jurusan. Itu di awal-awal sebelum PKKMB. Lalu yang kedua, kita sudah menentukan putra-putri Kesling 2021 nih. Wah, pasti lebih berprestasi dari sebelumnya ya. Tapi harus, tapi tidak menghilangkan rasa kebanggaan kita terhadap putra-putri Kesling sebelum-sebelumnya. Benar. Lalu yang ketiga, adanya pengesahan ADRT. Yang kita udah tunggu-tunggu nih bagi Ormawa dan teman-teman mahasiswa aktif, menguras cukup banyak waktu dan tenaga karena sampai 5 hari baru disahkan. Tapi alhamdulillah tidak ada keganjalan atau keganjilan yang terdapat di ADRT terbaru kita. Lalu yang keempat, sama BEM mengadakan silakbar atau silaturahmi akbar. Jadi selain silaturahmi akbar, BEM juga membuka organisasinya untuk berikan saran, masukan untuk lebih berprogres lebih baik. Cukup apresiasi sekali ya BEM Poltekkes Jakarta 2 kita ini. Lalu yang kelima, adanya workshop yang kemarin tuh, workshop atau seminar pembangunan organisasi mahasiswa supaya lebih maju ke depannya soal birokrasi, yaitu pemangkasan birokrasi tentunya. Lalu yang kedua, supaya struktural, supaya gimana sih cara mendapatkan dana di Poltekkes, mulai dari dana DIPA sampai beasiswa. Lalu yang keenam, hak diskresi pengganti dari ADRT jurusan. Kita tidak tinggal diam bahwa jurusan kita harus mempunyai hak otoritas. Maka dari itu kita nih mau adanya hak diskresi yang nantinya bakal disusun oleh kita berdua Del, pastinya dibantu BWRT dan dikaji bareng dengan sekjur dan kajur kita. Oke? Tinggal kampanyenya mungkin di periode depan ya. Iya, silakan ditunggu nih teman-teman buat ke depannya. Oke. Ada lagi Del? Kayaknya udah cukup nih teman-teman buat seluruhan nih dari internal Hima, terus juga departemen-departemennya, deputinya, apa saja sih yang sudah dilakukan, apa sih perkembangan dan kontribusi Hima untuk mahasiswa KL, untuk jurusan. Kita berharap apa yang Hima lakukan ini tentunya bisa dirasakan ya oleh
oleh mahasiswa KL, bisa bermanfaat dari segala macam kegiatan dan hal-hal yang sudah kita lakukan. Karena satu Del, cita-cita kita dan harus kita ingat nih, harus kita tanamkan juga bahwa kita sudah janji di kampanye kita bahwa kita harus lebih terasa di tengah-tengah warga KL. Iya, mungkin itu dari hal-hal yang sudah kita bisa sampaikan di rekam jejak HMJKL yang ke-2. Oke, silakan ditunggu teman-teman untuk rekam jejak selanjutnya. Dadah. Dah. Warga KL.